Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan cuaca seperti ini teman-teman kita sehat semuanya ya, diberi kesehatan, amin. Oke, rekan-rekan sekalian, bahwa kemarin kita kesepakatan dari pelatihan yang sebelumnya bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagai dosen koordinator di Siakat. Nah, ini untuk SOP-nya seperti ini, di mana antara kaprodi, admisi, dan dosen CO. Ini hanya mengingatkan saja teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin rekan-rekan sekalian yang kemarin tidak mengikuti pelatihan yang kemarin atau lupa dengan pelatihan kemarin, jadi video ini hanya sebagai pengingatnya. Baik teman-teman, di sini SOP-nya bahwa dosen koordinator itu mempunyai kewajiban ya untuk melakukan input mata kuliah, kemudian detail kelas dan jadwal perkuliahan. Oke, kita mulai dari apa yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita harus menyiapkan CPL dan CPMK dari mata kuliah tersebut yang teman-teman koordinator atau dikoordinir oleh rekan-rekan sekalian. Baik, disiapkan CPL-nya, kemudian CPMK-nya apa? Karena di sini saya punya 14 kali pertemuan, teman-teman, jadi saya masukkan CPMK-nya seperti ini 14. Kemudian dari CPMK itu pecahlah sub CPMK, itu kemampuan akhir mahasiswanya itu mau diharapkan seperti apa teman-teman, karena di sini ada 14 CPMK, maka ada 14 juga sub CPMK. Nah, dengan seperti ini kita bisa melakukan pemetaan CPMK dan sub CPMK. Nah, untuk CPMK yang pertama itu sub CPMK apa yang tercapai, yaitu di CPMK pertama juga sub CPMK 1. Nah, seperti ini kita sudah punya peta untuk CPMK dan sub CPMK-nya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke aplikasi di Siakat, yaitu di menu perkuliahan, mata kuliah. Oke, nah teman-teman di sini di mata kuliah, kalau kita lihat ada di sini mata kuliah yang muncul di sini. Nah, artinya apa? Bahwa teman-teman sekalian, rekan-rekan, kalau mata kuliah yang muncul di sini berarti Anda sebagai pengembang RPS. Ingat, dosen koordinator itu sebagai pengembang RPS. Nah, kalau mata kuliahnya tidak masuk di sini, sedangkan Anda sebagai dosen koordinator, mohon lapor ke ke admisi bahwa saya sebagai dosen pengembang RPS mohon dimunculkan mata kuliah saya sebagai pengembang RPS-nya. Jadi kalau di sini pengembang RPS-nya, kalau saya contohkan di sini saya punya 3 pengembang mata kuliah pengembang RPS yang saya pegang. Baik, kemudian saya klik aksi. Baik rekan-rekan, saya lanjutkan kembali. Oke, di sini kita sudah di menu data mata kuliah ya, detail mata kuliahnya sudah kita di detail mata kuliah. Kemudian di sini adalah data mata kuliahnya, teman-teman. Di sini ada dosen pengampunya, dosen RPS-nya, pengembang RPS, dan pengampu mata kuliah atau koordinator mata kuliah ya. Oke, kemudian kita masuk ke ini berurutan nih teman-teman pengisiannya. Kita masuk ke CPL dan CPMK. Baik, di CPL CPMK ini silakan kita masukkan, tinggal kita klik edit. Kemudian copy pastekan dari Word atau dari mana teman-teman, silakan dimasukkan di sini atau mau diketik langsung di sini tidak masalah. Kemudian di CPMK-nya juga kita masukkan ya. Ini CPMK yang saya masukkan. Nanti CPMK yang kita masukkan ini otomatis akan menjadi tujuan pembelajaran kita. Nanti kita akan lihat. Oke, kalau sudah disimpan. Kemudian kita lihat di detail RPS-nya. Nah, detail RPS-nya ini tinggal kita rubah saja. Baik, ini tanggal penyusunan RPS-nya kita isi, deskripsi mata kuliahnya dalam bahasa Indonesia kita isi, kemudian deskripsi Inggrisnya silakan diisi kalau ada, kalau tidak apa-apa. Yang tidak ada tanda bintang merah di atas itu tidak perlu diisi ya teman-teman, boleh tidak diisi. Kemudian tujuan mata kuliah ini otomatis tadi diambil dari CPMK kita ya. Kemudian materi pembelajarannya silakan diisi, pustaka utama, pendukung, perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Jika Anda menggunakan perangkat lunak dan perangkat kerasnya silakan diisi. Kemudian kalau sudah diisi kita klik simpan. Kita akan lihat hasilnya teman-teman dicetak. Baik. Nah, dicetak ini yang kita isi tadi nanti dari tanggal penyusunan RPS di sini, kemudian CPL-nya, CPMK-nya itu semuanya akan masuk ya, deskripsi mata kuliahnya, kemudian pustaka utama dan pendukungnya juga akan masuk semuanya ya teman-teman, perangkat lunak dan perangkat kerasnya juga. Baik, kalau sudah kita kembali di detail rencana pembelajaran kita. Kemudian di sini ada rencana pembelajarannya, saatnya kita mengisi rencana pembelajarannya.
Nah, teman-teman tadi di rencana pembelajaran kita itu kan ada 14 kali pertemuan ya. Nah, di sini ada sesinya juga saya sesuaikan dengan 14 kali. Oke. 14 kali pertemuan. Baik, teman-teman bisa langsung menambahkannya di sini dengan klik tambah. Jadi kita cobakan pertemuan pertama itu sesi 1 ya. Sesi 1 berapa? Sesi 1 misalnya. Kemudian sub CPMK-nya apa, indikator penilaiannya, bla 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 bla, macam-macam ini harus diisi. Nah, kalau agak kesulitan, Anda bisa mengisinya dengan menggunakan Excel. Tinggal di-upload saja Excel-nya. Kita lihat bisa download template-nya, kemudian kita upload kembali Excel-nya. Baik. Kalau sudah, nanti kita bisa lihat, kalau sudah disimpan ya, nanti kita bisa lihat di laporan RPS mata kuliah kita itu nanti ada nih, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sub CPMK-nya masuk. Oke, kemudian ini adalah indikatornya, kriteria penilaiannya, bla bla macam-macam ini ya. Kemudian ada bobotnya juga ya, ada bobot penilaian per minggu. Jadi per minggu kuliah per sub CPMK itu dia ada bobot perkuliahannya berapa persen. Nah, ini termasuk di dalam OB ya teman-teman. OB juga menggunakan seperti ini. Oke, kemudian ini harus 100% ya teman-teman untuk yang 14 minggu ini. Nah, nanti harus ada pembobotannya di setiap masing-masing minggu perkuliahan itu. Oke, kemudian kalau sudah kita di rencana evaluasi. Nah, untuk rencana evaluasi nanti tanggal 29 kita akan bahas ya teman-teman ya. Ini sudah kita tetapkan dengan menggunakan IKU kemarin ya, IKU 7. Baik. Kemudian kalau sudah, nanti teman-teman bisa lari ke ini menu kelas kuliah ya. Kita lanjut ke menu kelas kuliah. Nah, di kelas kuliah ini kita pastikan dulu bahwa tahun periode akademiknya, 2024 ganjil. Kemudian kita lihat dulu tadi saya di sistem informasi keperawatan ya. Baik, sistem informasi keperawatan yang S1. Baik, kita lihat teman-teman. Dosen pengajarnya. Oke, maaf saya jelaskan sebentar. Nah, teman-teman di sini adalah Anda sebagai koordinator. Sebagai koordinator atau tim itu akan munculnya di sini. Baik, saya ulangi, sebagai koordinator atau tim maka akan muncul mata kuliah di sini. Nah, oke, sekarang kita coba diklik di detail dosen pengajarnya. Baik, kita ke detail kelas. Oke, teman-teman, ini adalah detail kelasnya. Saya sebentar saya baik. Untuk di detail kelas itu yang perlu kita perhatikan adalah tanggal mulai kita masuk, kemudian tanggal kita selesai. Baik, jumlah pertemuannya berapa? Karena tadi CPMK-nya, sub CPMK-nya ada 16, maka saya membuat di sini adalah 16 kali pertemuan. Tadi sub CPMK-nya adalah 14 ditambah 2 UTS dan UAS, maka jadi 16 kali pertemuan. Baik. Nah, ini untuk jadwal mingguannya ini wajib diisi ya, teman-teman ya. Yang ini diabaikan saja, yang lain ini jadwal mingguannya wajib diisi. Misalnya jadwal Anda itu di seminggu itu 2 kali misalnya ya. Seminggu itu 2 kali, maka jadwalnya ada Jumat dan Kamis misalnya. Nah, jam mulainya, jam selesainya. Nah, ini nanti disesuaikan karena kita punya aturan atau undang-undang baru nomor 53 tahun 2023. Itu nanti kita sesuaikan seperti itu. Nanti kita tanggal 29 kita sepakati bersama teman-teman. Oke. Baik, kemudian jenis mata kuliahnya apa? Apa dia kuliah atau praktikum? Kita pilih kuliah saja dulu, kemudian offline atau online. Baik. Kalau offline dia harus memilih ruang, kalau online dia tidak perlu memilih ruang, teman-teman. Oke. Nah, sebagai patokan kita, ruang ini kita wajib diisi saja ya. Baik, kita isi saja ruangnya. Kalau sudah, kita tinggal klik simpan. Oke, tunggu sebentar lagi loading. Baik, teman-teman, sekali lagi saya minta untuk yang tanggal mulai dan tanggal selesai ini jangan sampai salah ya. Berarti Anda harus melihat kalender dulu, tanggal mulainya kapan, kemudian tanggal selesainya kira-kira kapan, atau kita melihat kalender akademik. Jadi tanggal mulainya kapan, kemudian tanggal selesainya kapan. Oke. Kalau sudah, kita klik ke, ini berurutan juga mengisinya, kita klik ke dosen pengajar. Baik, di dosen pengajar ini ternyata ada 3 orang teman-teman. Jadi sebagai dosen koordinator Anda harus mendaftarkan dosen pengajarnya.
Baik, tinggal Anda tambahkan nanti dosen pengajarnya siapa. Kalau di sini yang mengajar adalah 3 orang. Oke, kemudian kita coba yang mengajar adalah misalnya hari Jumat, Kamis, Jumat, Kamis, Jumat, Kamis. Jadi 3 orang itu masuknya hari Jumat dan Kamis, Jumat, Kamis, Jumat, Kamis. Nah, nanti ini bisa kita sesuaikan ya, tidak apa-apa. Nah, untuk penanggung jawabnya ini kita memilih hanya 1 orang saja penanggung jawab. Anda sebagai dosen koordinator itu jangan dirubah-rubah ya penanggung jawabnya. Oke, kalau sudah tinggal kita simpan misalnya. Baik, di sini dikatakan bahwa jam pengajar dosen bentrok dengan administrasi kesehatan bla 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 macam-macam yang pada hari Kamis jam 8. Oke. Hari Kamis jam 8. Baik, berarti mungkin saya ini ada bentrok. Kita abaikan dulu hari Kamis misalnya, atau seperti ini. Oke, baik. Sepertinya saya yang bentrok di hari Kamis. Baik, kalau sudah berhasil tinggal kita masuk ke jadwal perkuliahan. Oke, ini saya hapus dulu teman-teman. Baik, nah kalau Anda tadi baru setting di jadwal perkuliahannya itu belum ada seperti ini. Nah, kalau kemarin kita itu menambahkan satu persatu ya seperti ini ya. Nambahkan sesi pertama, kemudian jadwalnya kapan, tanggal berapa, bla bla bla. Nah, ini sangat ribet ya teman-temannya. Kita tidak menggunakan cara seperti itu. Jadi cara yang kita gunakan adalah seperti ini. Ingat, syarat pertamanya adalah begitu di detail kelas ini jadwal mingguannya harus wajib sudah diisi. Kalau tidak diisi maka ini cara yang praktis ini tidak akan bisa ya. Jadi jadwal mingguannya harus diisi. Kemudian dosen pengajarnya juga harus wajib diisi, timnya. Kemudian baru kita ke menu jadwal perkuliahan kita. Nih, di jadwal perkuliahan kita tinggal kita tarik saja seperti ini teman-teman. Ingat, tadi detail kelasnya adalah tanggal 9, mulainya tanggal 9 September, selesainya tanggal 31 Maret. Baik, berarti kita ada 16 kali pertemuan. Nanti mereka di SIAKAD akan menghitung teman-teman di tanggal mulai 9 September ini misalnya. Tanggal 9 September ini sampai Maret 31 Maret 2025 itu dia akan menghitung jumlah pertemuannya sebanyak 16. Oke, kita coba di jadwal perkuliahan. Baik, kita klik aksi buat perencanaan. Oke. Kita tunggu sebentar. Baik. Nah, di sini kita lihat pembuatan rencana gagal, dosen pengajar DOSTI bentrok dengan gerontik tanggal 31 Oktober 2024. Nah, ketahuan di sini tanggal 31 Oktober 2024. Oke, kita lihat tanggal 31 Oktober 2024. Oke, 25 Oktober. Maka yang bentroknya ternyata adalah di UAS-nya. Baik, kalau seperti ini teman-teman, kita bisa melakukan ulang seperti ini ya. Hapus jadwal. Baik, di dosen pengajarnya kita edit bahwa Ibu Desti ini nanti kita seperti ini ya. Oke, kemudian di jadwal perkuliahannya kita klik aksi buat perencanaan. Oke. Oke, masih ada bentrok ya. Tidak masalah, teman-teman. Baik, kita ulang ya teman-teman ya. Ternyata tadi yang saya hapus jadwal mengajarnya itu Bu Indah ya, bukan Bu Desti ya. Yang bentrok itu Bu Desti. Baik, sekarang di jadwal perkuliahan saya klik aksi, saya buat perencanaan, saya klik OK. Kita tunggu sebentar, dia membuat jadwal. Ingat ya teman-teman, syaratnya tadi adalah tanggal mulai dengan tanggal akhir kuliah, kemudian berapa kali pertemuan. Kalau di sini saya menggunakan 16 kali, ingat CPMK saya tadi adalah 14 ditambah 2 UTS dan UAS itu berarti 16 kali.
maka nanti kita buat RPS-nya juga 14 kali pertemuan ya di luar UTS dan UAS. Jadi UTS UAS di RPS-nya itu jangan dibuat. Oke, kemudian kalau sudah masukkan tim pengajarnya, kemudian buatlah jadwal perkuliahannya dengan klik aksi, kemudian buat perencanaan. Nah, sekarang sudah ada perencanaan ya teman-teman ya. Jadi ini sampai 16 ya, otomatis dia sampai 16. UAS dan UTS otomatis masuk. Jadi nanti tinggal kita rubah saja, misalnya UTS-nya tanggal berapa, tinggal kita rubah saja. Misalnya di sini saya klik UTS-nya, di UTS-nya tanggal berapa, saya detail, kemudian saya klik UTS-nya, edit. Nah, tanggal jadwalnya tanggal berapa UTS-nya, tinggal dirubah di sini. Baik, kemudian saya kembali dulu. Oke teman-teman, nah sekarang kita menyesuaikan ya, ini jadwalnya sudah otomatis dibuat dari Siakat. Jadi tanggal 12 September hari Kamis, hari Jumat, Kamis, Jumat, Kamis, Jumat, Kamis, Jumat, karena kita buat jadwal mingguannya tadi Kamis, Jumat, Kamis, Jumat. Baik, sekarang kita sesuaikan, misalnya teman-teman di sini saya masuknya di hari Kamis karena di sini penjelasan silabus ya. Kemudian di sini Ibu Desti masuk misalnya, atau ini kita bagi 1, 2 ini saya, kemudian 1, 2 ini saya, misalnya seperti itu ya. Oke, caranya gampang teman-teman. Jadi kalau nggak perlu kita ganti satu persatu, tinggal kita centang saja, kemudian kita klik aksi, kemudian set dosen mengajar, maka yang dicentang siapa yang masuk hari itu, misalnya saya saja yang masuk, kemudian saya klik simpan, saya yakin. Nah, ini udah otomatis yang tadi kita centang 1, 2, kemudian ini 1, 2, kemudian 3 ya. Ini yang kita centang tadi ya. Baik. Nah, yang lain bisa kita sesuaikan juga. Misalnya ini Ibu Indah, kemudian ini Ibu Desti, saya Bu Indah, Desti, saya Bu Indah, seperti ya. Set dosen mengajar, berarti ini yang masuk adalah Ibu Indah. Oke, saya Ibu Indah, kemudian nanti di sini adalah Ibu Desti, saya Ibu Indah, Ibu Desti, saya Ibu Indah, Ibu Desti, misalnya seperti itu. Baik, nah dengan seperti ini kita lebih enak ya teman-teman mengatur jadwalnya ya. Kemudian misalnya ada perubahan tentang tanggal tadi, silakan, misalnya ada waktunya, ada perubahan waktu, silakan teman-teman klik aksi. Nanti di sini tinggal teman-teman edit ya, sesuaikan dengan waktunya. Baik, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan di jadwal ini? Yang pertama tadi ya, untuk merubah dosennya itu. Kemudian kita juga bisa misalnya merubah di sini set jenis pertemuan. Misalnya setelah UAS, setelah UTS itu adalah pertemuannya adalah bukan kuliah tetapi praktikum. Baik, saya centang saja. Oke, seperti ini. Setelah UTS itu adalah praktikum, maka saya klik set jenis pertemuan. Ini saya ganti dengan praktikum. Baik, sekarang sudah ada praktikum. Oke, teman-teman bisa melakukan seperti itu ya. Kemudian misalnya di sini praktikumnya ini adalah setelah UTS itu ternyata praktikumnya adalah ketiga-tiga dosennya yang masuk. Karena ini mungkin ya kita klik set dosen pengajarnya, ketiga-tiganya yang masuk dosennya. Baik, saya simpan. Oke, setelah UTS praktikum itu ternyata 3 orangnya dosen yang masuk gitu kan. Entah ini sistemnya blok atau apa gitu kan. Oke. Nah, dengan cara seperti ini teman-teman untuk jadwal perkuliahan itu sangat mudah dilakukan ya. Jadi tanggal 29 nanti ini semua teman-teman harus udah siap ya. Rekan-rekan sekalian udah siap. Tanggal 29 besok kita akan mulai menggunakan bagaimana cara mengisi absensi di kelas. Oke teman-teman, yang terakhir saya sedikit lupa tadi, ini yang terakhir. Nah, kalau kita lihat di detail ya, misalnya di pertemuan nomor 2 ini saya klik detail.
Nah, di sini rencana materinya sudah terisi teman-teman. Rencana materinya dari mana? Dari tadi RPS yang kita masukkan ya. Rencana kuliah yang kita masukkan yaitu pertemuan kedua, yaitu komponen utama komputer. Nah, di sini adalah materi pembelajarannya adalah komponen utama komputer. Di kelas kita nanti itu detail jadwalnya di sesi kedua itu ternyata connect dengan yang RPS yang kita buat. Nah, itu makanya tadi saya bilang RPS-nya harus selesai dulu ya, baru nanti jadwal ini dibuat. Kalau tidak nanti Anda harus kerja 2 kali. Misalnya tadi Anda belum mengisi RPS, jadi kalau misalnya rencana materinya ini karena wajib diisi nanti ya teman-teman untuk di kelasnya. Rencana materinya ini kalau Anda tidak mengisi di RPS-nya, maka Anda harus membuatnya atau mengetiknya secara manual. Makanya kita urutan dulu, buat dulu RPS-nya, kemudian di jadwalnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.